Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ana Melani dari BKB 2 2022 dengan NIM 221102881. Jadi di sini alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dan kurikulum pembelajaran, yaitu tugas akhir semester. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah saya pelajari selama semester 5 di mata kuliah ini. Nah, salah satu materi yang akan saya paparkan yaitu tentang komponen dan prinsip pembelajaran. Mungkin yang pertama, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan penyedia pengalaman yang akan dialami oleh siswa di dalam proses pendidikannya, sehingga siswa dapat berkembang dengan baik sesuai arah yang diinginkan. Kemudian, oleh karena itu, kurikulum juga dapat dipandang yang memiliki fungsi preventif karena dapat mencegah suatu tindakan guru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam kurikulum tersebut. Kurikulum juga berfungsi korektif yang berperan sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam membentukkan pelaksanaan yang menyimpang dari kurikulum, sekaligus berfungsi konstruktif yang memberi arah pengembangan pembelajaran dan pengembangan siswa. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kurikulum. Jadi peranan kurikulum itu ada 3 peranan. Yang pertama ada peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama, peranan konservatif. Ini menekankan bahwa kurikulum berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai budaya yang terjadi di masa lalu yang masih relevan dengan zaman sekarang yang disampaikan kepada generasi-generasi muda. Kemudian peranan yang kedua itu ada peranan kreatif. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai aspek lainnya tentu berlangsung setiap waktu. Nah, peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum perlu mampu mengembangkan hal-hal yang baru yang sesuai dengan perubahan yang terjadi di zaman sekarang, serta kebutuhan masyarakat saat ini dan di saat masa depan nanti. Dan peran yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif. Jadi peranan ini itu didorong oleh kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat selalu mengalami perubahan. Nah, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya yang terjadi di masa lalu itu yang terjadi kepada siswa harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam pembelajaran. Mungkin saya akan mempersingkat dalam proses penyampaiannya. Jadi, komponen yang paling mendasar dalam proses pembelajaran adalah tujuan dan standar kompetensi yang ingin dicapai selama pembelajaran berlangsung. Nah, penentuan tujuan ini sangat penting. Kenapa? Karena pembelajaran yang tidak dimulai dengan identifikasi dan penentuan tujuan yang jelas dapat mengarah pada kesalahan sasaran. Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran ini, rumusan tujuan menjadi aspek dasar yang mengarahkan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian komponen yang berikutnya adalah peserta didik. Nah, peserta didik merupakan setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalani kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang sangat penting dalam kegiatan interaksi edukatif, yaitu bisa dijadikan sebagai pokok persoalan dalam semua gerak kegiatan pendidikan dan pengajaran. Guru tidak mempunyai arti apa-apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan. Jadi, anak didik adalah kunci yang menentukan subjek terjadinya interaksi edukatif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada komponen pendidik. Jadi, pendidik atau guru merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan anak didiknya. Pendidik harus mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan tugas profesinya, merumuskan tujuan, menentukan metode, menyampaikan bahan ajar, juga menentukan sumber belajar, dan yang paling terakhir dan yang paling utama yaitu ketika pendidik akan melihat hasil pembelajarannya adalah dengan melaksanakan evaluasi. Komponen yang selanjutnya yaitu bahan ajar atau materi pelajaran. Jadi bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar merupakan informasi alat atau teks yang diperlukan guru untuk perencanaan dan penelaahan di implementasi pembelajaran.
Sebuah bahan ajar yaitu mencakup yang pertama petunjuk belajar, yang kedua kompetensi yang akan dicapai, yang ketiga informasi pendukung, yang keempat latihan-latihan, yang kelima petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja atau LK, dan yang terakhir adalah evaluasi. Komponen yang selanjutnya yaitu adalah metode. Jadi, proses belajar mengajar merupakan suatu interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pengajaran untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Nah, tidak semua metode cocok digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, hal ini tergantung dari karakteristik peserta didik, dari materi pembelajaran, dan konteks lingkungan di mana pembelajaran itu berlangsung. Metode pengajaran atau pendidikan merupakan suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah media. Nah, media ini tidak bisa dipisahkan dari metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan ajar, karena metode merupakan rangkaian dari media tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi hasil belajar ini merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, dan penulisan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, di sini ada pembelajaran berpusat pada siswa. Pada dasarnya, yang belajar itu adalah peserta didik atau biasa kita sebut siswa. Karena belajar bersifat aktif, maka seharusnya siswa itu sendiri yang menjadi pihak yang aktif. Siswa terlibat langsung dalam membangun pemahaman tentang materi yang dipelajari melalui pengalaman yang mereka alami. Dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran terjadi melalui tindakan langsung atau learning by doing. Kualitas keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu sangatlah mempengaruhi hasil belajar yang telah mereka capai. Dan yang selanjutnya di sini ada pembelajaran mengembangkan transferable skill. Pembelajaran merupakan pemberdayaan siswa agar dia mampu belajar secara mandiri. Oleh karena itu, pembelajaran harus mampu memberikan bekal kecakapan yang dapat digunakan saat mereka belajar mandiri. Kecakapan yang dimaksud adalah transferable skill. Transferable skill juga dikenal sebagai kecakapan kunci atau kecakapan inti, juga kecakapan umum, yaitu suatu kecakapan yang dikembangkan di dalam suatu situasi tertentu, kemudian dapat digunakan pada situasi yang lain. Kemudian ada pembelajaran mengembangkan kreativitas. Kreativitas adalah sifat yang dimiliki oleh manusia yang kreatif dan inovatif. Prinsip pembelajaran haruslah dilaksanakan untuk mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif melalui pembelajaran isi pelajaran yang dirancang sedemikian rupa untuk mengembangkan kreativitas. Dengan kreativitas yang dimiliki siswa mampu belajar isi pelajaran dengan lebih baik dan lebih luas. Yang selanjutnya adalah pembelajaran mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah siswa. Seseorang memperoleh informasi dari eksplorasinya dan menemukan jawaban terhadap pertanyaannya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan harus mampu mengembangkan fitrah dan rasa ingin tahu seorang siswa. Lebih daripada itu, pembelajaran juga harus mengembangkan dan menumbuhkan imajinasi. Tidak kurang dari Einstein mengatakan bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Imajinasi akan menginspirasi seseorang untuk belajar lebih daripada apa yang sudah diketahuinya. Kemudian yang terakhir di sini yaitu mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi sangatlah pesat. Nah, oleh karena itu, siswa harus menyiapkan untuk mampu memanfaatkan hasil-hasil perkembangan ilmu dan teknologi tersebut yang dimiliki tujuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Nah, di dalam kehidupan sekarang, setiap orang tidak dapat memisahkan diri dari teknologi. Ketergantungan manusia terhadap hasil perkembangan teknologi sangatlah tinggi. Kalau dulu mungkin belum tentu setiap rumah memiliki telepon atau handphone. Pada saat sekarang, setiap orang memiliki telepon seluler, bahkan lebih dari satu HP atau satu handphone. Yang terakhir di sini adalah pembelajaran menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Pembelajaran harus mampu membangun manusia secara utuh sehingga memiliki pengetahuan yang luas
juga keterampilan serta sikap termasuk moral dan budi pekerti. Nah, pembelajaran harus membuat siswa itu menjadi bangga sebagai bangsa Indonesia, juga manusia yang sadar terhadap aturan dan norma kemasyarakatannya. Kemudian pembelajaran yang mendidik harus mampu membuat manusia Indonesia ini yang memiliki moral tinggi dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam segi penyampaian dan perkataan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.